Hai sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Asyari dan rekan belajar pajak. Kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengenai mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara online. Karena sebelumnya kita mengajukan sertifikat elektronik secara manual ke kantor pajak karena sebab adanya COVID di Indonesia ini tahun 2020 kemarin. Jadi pihak DJP memberikan inovasi tentang bagaimana mengajukan sertifikat digital melalui online. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa link kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di Indonesia, dan bagi teman-teman ada kantor pajak yang mempunyai link, nanti bisa tulis di kolom komentar ya, bisa menambah referensi kita semua. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa link kantor pajak. Nah, saya kali ini saya akan mengajukan sertifikat elektronik secara online di KPP Pratama Blitar. Karena saya sekarang domisilinya ada di Blitar. Nah, ini langsung saja kita mulai ya. Kita masuk ke alamat link KPP Blitar ini, kemudian kita tempel ke browser, kita enter. Nah, kemudian kita cari di daftar layanan ini. Kemudian kita cari permintaan sertifikat elektronik. Nah, di sini sudah muncul prosedur permohonan sertifikat elektronik baru maupun perpanjangan. Ini khusus untuk yang non PKP. Nah, kalau khusus non PKP itu digunakan untuk pembuatan bukti potong, kemudian mengajukan PPK secara online. Nah, sementara itu aja yang saya ketahui. Nanti ke belakangnya ada fitur baru lagi dari KPP. Kita tunggu kelanjutannya ya. Nah, kalau dulu itu mengajukan secara manual ke kantor pajak hanya menggunakan formulir permintaan sertifikat elektronik, kemudian berita acara. Kalau yang ketiga ini, yang PORO atau Proof of Record Ownership, itu dulu tidak ada karena kita akan mengajukan secara manual ke kantor pajak. Kalau sekarang formulir itu ada 3. Yang pertama, formulir permintaan sertifikat elektronik, kemudian berita acara, dan yang terakhir adalah PORO. Nah, langkah berikutnya yaitu kita download dulu sertifikat elektronik ini. Ini alamatnya, kita buka dulu ya. Ini Excelnya. Nah, ini juga bisa di-download langkah apa aja yang kita perlukan. Kita buka dulu yang ini, alamat untuk cetak formulir pengajuan sertifikat elektroniknya. Di sini kita paste. Nah, di sini formulirnya ada 3. Kita buka yang pertama itu PORO. PORO itu berisi mengenai yang pertama nama, kemudian NPWP, NIK, kemudian alamat email yang terdaftar di DJP Online, kemudian nomor telepon, kemudian nomor EVIN itu untuk direktur apabila kita mengajukan badan usaha, kemudian nomor HP pihak yang mengajukan, dan FPT tahunan badan, dan yang terakhir dilaporkan. Nah, setelah itu kita isi alamat, kotanya, kemudian tanggal, kemudian tanda tangan. Kalau badan usaha kita bisa hubungi stempel. Kemudian formulir permintaan yang selanjutnya yaitu formulir permintaan sertifikat elektronik. Ini contoh formulirnya. Ini bisa dicetak, bisa diisi seperti tadi ya, kurang lebih. Ini yang atas mengenai identitas wajib pajak, kemudian kalau yang mulai nomor 5 ini bagi wajib pajak badan. Nah, di sini
diisi sama, ini kotanya misalkan Blitar, kemudian tanggal berapa, dan pemohonnya ditulis nama terang, kemudian tanda tangan, apabila badan, dan juga stempel. Nah, ini berita acara penyerahan elektronik juga kita cetak juga. Nah, di sini juga sama. Yang atas ini identitas wajib pajak pribadi, yang bawah ini bisa diisi apabila wajib pajak badan. Kalau orang pribadi ini tidak perlu dimasukkan. Kemudian kita tanda tangan di sebelah sini ya, pihak yang menerima. Nah, setelah kita isi, kemudian langkah selanjutnya yaitu yang perlu kita siapkan yaitu ini foto dengan megang KTP dan NPWP. Apabila badan usaha, yang dipegang adalah KTP dan NPWP badan usaha. Kalau orang pribadi tadi kan NPWP-nya orang pribadi. Kalau badan berarti NPWP-nya badan, tapi KTP-nya tetap pengurusnya itu. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu ini dilengkapi untuk kirim emailnya. Yang pertama untuk orang pribadi itu yang perlu dilampirkan, yang pertama fotokopi, kemudian foto NPWP, yang terakhir yaitu foto selfie tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk wajib pajak badan, data yang dibutuhkan yaitu yang pertama fotokopi KTP direktur, kemudian fotokopi NPWP direktur, selanjutnya fotokopi akta pendirian, dan sama yang orang pribadi tadi, foto dengan pegang KTP dan NPWP badan. Dan untuk instansi pemerintah juga sama, yang membuat beda cuma di fotokopi SK pengangkatan ini aja. Kemudian permohonan itu bisa dilakukan secara manual yang saya bilang tadi ke KPP Pratama atau bisa melalui email. Nah, ini untuk alamat email di KPP Pratama Blitar. Nah, di sini saya juga sudah pernah mengajukan sertifikat elektronik untuk kirim emailnya seperti ini contohnya. Nah, ini kan foto orangnya, foto wajib pajak, kemudian NPWP dan KTP, kemudian formulir yang 3 tadi. Kalau sudah kita kirim, kita tunggu balasan dari kantor pajak. Nah, biasanya dari pihak kantor pajak itu ada 3 balasan email. Itu yang pertama adalah tanda terima persetujuan sertifikat digital. Nah, seperti ini contohnya, apabila telah disetujui, apabila kurang lengkap, biasa balasannya kurang lengkap, kurang lebihnya apa, gitu biasanya ditulis oleh pihak kantor Pratama. Nah, email selanjutnya balasannya yaitu ini email penerbitan sertifikat digital. Nah, ini contoh balasan emailnya. Kemudian di bawah ini biasanya sudah ada sertifikat elektronik, itu nanti bisa dimasukkan di Google Chrome ataupun di browser lainnya. Seperti contoh di video saya sebelumnya mengenai cara pemasangan sertifikat elektronik. Ya, ini videonya ya. Ini juga perlu disimak untuk cara pemasangan di media browser. Nah, untuk email balasan selanjutnya yaitu pengiriman passphrase. Pengiriman passphrase itu digunakan pada saat kita masang sertifikat elektronik. Nah, seperti ini balasannya. Passphrase-nya ini sudah dibuatkan oleh kantor pajak. Biasanya tiap kantor pajak itu prosedurnya beda-beda. Kemarin kami juga mengajukan di KPP Pratama Tulungagung. Kalau di Tulungagung itu passphrase-nya kita buat sendiri. Jadi kita dikasih balasan oleh KPP Pratama Tulungagung untuk menyiapkan passphrase, kemudian kirim email balik. Kemudian sama pihak KPP dibuatkan passphrase sesuai permintaan kita. Nah, demikian untuk cara permintaan sertifikat elektronik secara online.
Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang suka dengan video saya kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru menonton video saya, silahkan klik tombol subscribe. Karena ada video-video saya selanjutnya mengenai tutorial pajak. Nah, demikian tutorial kali ini. Bye-bye.